Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Kembali lagi di channel YouTube Pojok Asa, channel YouTube yang berisi tutorial belajar desain grafis dan Microsoft Office. Kita lanjut lagi ya video tutorialnya, masih tentang CorelDRAW. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar dalam pembuatan mockup kaos ya. Oke, tapi sebelum itu saya ajak dulu teman-teman semua untuk mampir ke channel saya. Di sini teman-teman dapat memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar kedepannya saya bisa membuat video yang lebih berkualitas dan baik lagi ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video-video saya di YouTube, dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan menekan tombol subscribe agar ketika saya upload tutorial yang baru teman-teman tidak ketinggalan untuk menyaksikan videonya ya. Oke, kita langsung saja untuk pembuatan mockup kaos. Saya sudah mempunyai gambar kaos, jadi teman-teman nanti sediakan gambar kaosnya ya, gambar kaos polos. Oke. Dan saya akan masukkan ke aplikasi CorelDRAW-nya. Nah, untuk file gambarnya nanti akan saya sertakan di link deskripsi, jadi teman-teman bisa download ya di link deskripsi. Oke, saya sudah memasukkan kaosnya, gambar kaosnya. Dan langkah pertama kita akan memotong kaos ini atau memisahkan kaos ini dengan backgroundnya ya, background ini. Oke, saya menggunakan pen tool. Jadi teman-teman bisa masuk ke toolbox, terus kemudian di sini ada pen tool, dan kita akan lakukan tracing ya sebelum kita memotong. Oke, tinggal klik terus kemudian dilanjutkan dengan dengan melihat outline dari kaosnya begitu ya. Oke, teman-teman bisa lakukan proses tracing ini dengan rapi ya, supaya nanti kontur atau bentuk dari kaosnya bagus ya. Dan bagi teman-teman yang masih belum bisa menggunakan pen tool, silahkan cek di video-video saya sebelumnya, yaitu ada pelajaran mengenai penggunaan pen tool begitu ya. Oke, kita telah sampai di akhir outline ya. Kita langsung klik saja di titik pertama. Oke, kita sudah melakukan tracing ya, kita sudah melakukan tracing. Nah, langkah kedua yaitu memotong objek ini begitu ya, objek gambar ini dengan frame yang sudah kita buat tadi. Oke, caranya klik frame yang sudah kita buat, terus kemudian sambil tekan shift di keyboard, tekan juga gambar kaosnya ya, gambar kaosnya atau gambar yang sudah kita masukkan tadi. Klik, terus kemudian di atas ini di property bar itu akan tampil beberapa menu ya. Kita pilih yang intersect gitu ya, kita pilih yang intersect. Intersect itu memotong objek dengan objek gitu, jadi menghasilkan objek baru dari perpotongan objek gitu ya. Jadi kita klik saja intersect. Oke. Dan kalau kita geser, kita sudah membuat gitu ya, objek ini menjadi terpotong gitu. Oke. Ini kita hilangkan gambar yang awalnya, terus kemudian klik kanan, langsung delete. Oke. Kita punya dua objek ini. Oke. Kita membuat frame ini kebutuhannya untuk apa? Kebutuhannya untuk nanti coloring kaos ya. Jadi untuk mewarnai kaos kita pakai yang frame ini, terus kemudian untuk memberikan efek mockup, nah kita yaitu memakai gambar ini. Oke, kita akan coba ya. Kita akan coloring dulu, warna dulu. Jadi klik frame-nya, terus kemudian kita pilih warna. Saya pilih warna yang ini saja ya, biar cerah. Terus kemudian teman-teman kita hilangkan dulu outline-nya, outline ini ya. Klik objeknya, terus kemudian di palet warna itu ada none. Terus kemudian pilih ini, terus kemudian klik kanan ya. Oke. Itu satu, terus kemudian yang kedua kita akan memberikan efek mockup ke gambar ini ya, ke gambar ini. Caranya
teman-teman klik gambar kaosnya yang sudah kita potong tadi. Terus kemudian teman-teman masuk di toolbox, itu di bagian bawah itu ada transparency tool, dan teman-teman langsung di bagian property bar yang muncul begitu ya, teman-teman pilih multiply. Nah, multiply kita akan coba lihat perbedaannya ya. Kalau kita geser ke sini, nah ini masih karena di belakang ya, karena ini posisinya di belakang, kita kedepankan. Jadi klik kanan, order, terus kemudian to front of page ya, atau in front of bisa gitu ya. Kalau in front of berarti kita harus memilih di depan posisi objek yang mana gitu. Nah, kalau masih belum mengerti soal order begitu ya, di video-video sebelumnya saya sudah bahas pelajaran mengenai order begitu ya, atau susunan objek di video susunan objek. Oke, kita sudah melakukan modifikasi mockup, terus kemudian kita sudah susunannya ini di keataskan gitu ya. Jadi kita langsung membuat perataan saja, klik kaos yang sudah diberikan efek mockup, terus kemudian sambil tekan shift klik juga kaos ini, dan di keyboard teman-teman ketik C terus kemudian ketik E ya, dan kita sudah membuat efek mockup pada kaos ini ya. Nah, bagaimana cara merubah gitu ya, bagaimana cara merubah warna dari kaosnya? Jadi teman-teman geser saja ini dulu, oke, terus kemudian kita warnai langsung yang ini dengan warna merah contohnya, misalkan dengan cara yang sama, klik kaos ini terus kemudian tekan shift, klik kaos yang sudah diwarnai, tekan C, tekan E gitu ya. Ya, oke. Kita sudah membuat efek mockup ini ya. Oke, terus kemudian setelah kita membuat kaos yang sudah diberikan efek mockup begitu ya. Nah, kita akan memasukkan gambar yang nantinya kita akan pasangkan di sini gitu ya, supaya nanti apakah efek mockupnya itu bekerja dengan baik atau tidak ya. Oke, kita akan masukkan gambar. Saya sudah punya gambar, terus kemudian saya akan masukkan. Tinggal diklik, terus kemudian tahan, terus kemudian seret dan masukkan ke aplikasi CorelDRAW. Dan saya punya gambar ini ya. Oke, saya punya gambar ini. Jadi kalau kita langsung ditempelkan di bagian tengah dari kaos, itu nampaknya efek mockupnya tidak bekerja begitu ya. Nah, makanya si gambar ini itu harus berada di posisi di bawah dari efek mockup tadi. Oke. Nah, caranya kita akan posisikan gambar di tengah-tengah ini, terus kemudian kita klik yang efek mockupnya ini ya, efek mockupnya, klik, terus kemudian klik kanan, order, dan to front of page gitu. Nah, ini jadi dia seakan-akan sudah menyatu ya, seakan-akan sudah menyatu dengan kaosnya begitu ya, dengan kaosnya. Ini efek reality gitu ya. Oke, itu pembuatan efek mockup. Oke, dan teman-teman juga bisa menambahkan teks ya, pada intinya tambahan teks, tidak hanya gambar ke dalam kaos ini. Kita akan coba masukkan teks ya. Kita masukkan teks, terus kemudian saya tulis teksnya gitu ya. Saya ambil saja tipe teksnya, oke ini. Terus kemudian saya lengkapi gitu ya. Oke, saya sudah tambahkan teks ya ke objek gambar ini supaya terlihat bagus saja gitu ya, dan melengkapi gitu. Dan itu tergantung dari selera teman-teman semua ya. Oke, setelah gambar dan teksnya jadi, kita akan satukan. Oke, kita akan satukan gambar ini ya. Jadi seleksi semua, terus kemudian klik kanan, terus kemudian grup objek. Oke.
Dan setelah menyatu seperti ini, kita akan posisikan di tengah-tengah dahulu. Oke, di tengah-tengah dahulu. Dan kita akan posisikan efek mockupnya di tengah-tengah dari kaos lagi. Tekan Shift sambil menyeleksi kaos yang merah ini ya. Terus kemudian tekan C, tekan E gitu. Oke, ini masih di posisinya di atas gambarnya. Oke, kita akan efek mockupnya dikeataskan. Jadi klik efek mockupnya ya. Terus kemudian klik kanan, order to front of page, atau teman-teman bisa tekan Control Home atau Shift page up gitu ya. Nah, begitu. Jadi sudah menyatu lah gitu ya. Sudah menyatu. Oke, mungkin nanti kalau teman-teman punya pesanan gitu ya dari klien dalam pembuatan kaos, nah teman-teman bisa desain dahulu kaosnya, terus kemudian kirimkan dalam bentuk gambar begitu ya. Jadi sebelum pembuatan kaos itu ada view-nya, ada preview-nya kira-kira begitu yang bisa dilihat oleh klien supaya lebih meyakinkan klien dalam proses pembuatan karya desain begitu ya. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat dalam proses pembelajaran, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.